Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Belajar IPA asik dan menyenangkan. Baik, pada pagi hari ini kita sudah melakukan pembelajaran jarak jauh pertemuan yang ke-23 ya. Pada hari ini yang akan Bapak bahas yaitu mengenai bab 5, judulnya kalor dan perpindahannya. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama, memahami konsep kalor. Yang kedua, mendeskripsikan hubungan kalor dan perubahan suhu benda. Yang ketiga, mendeskripsikan hubungan kalor dan perubahan wujud benda. Dan yang terakhir, mengetahui contoh penerapan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita lanjut. Yang pertama yaitu tentang konsep kalor. Apa sih kalor itu? Sebelumnya coba perhatikan gambar ini ya. Dari gambar ini bisa kita bayangkan apa itu pengertian kalor. Ada seorang siswa sedang berada di pinggir api unggun. Jadi pengertian kalor berdasarkan ilustrasi gambar di atas adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Minggu kemarin kita sudah belajar apa itu suhu ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, apa itu satuan kalor dalam SI, dalam standar internasional? Satuannya sama dengan energi, yaitu joule, disingkat J besar ya. Kemudian satuan lain yang biasa digunakan dalam ilmu gizi atau makanan yaitu kalori atau kilokalori. Kilokalori itu disingkat dengan kcal atau kal. K-nya besar ya. Jadi 1 kilokalori atau 1 kal itu sama dengan 1000 kalori. 1 kalori adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air hingga naik sebesar 1 derajat Celcius. Kalau kita konversikan, kita kaitkan dengan joule, 1 kalori itu sama dengan 4,18 joule atau sering dibulatkan 4,2 joule ya. Kita lanjut. Nah, kita memasuki hubungan kalor dan perubahan suhu benda. Faktor yang mempengaruhi jumlah kalor untuk menaikkan suhu benda adalah ada 3. Ya, ini semuanya sebenarnya harus melalui percobaan di labor ya. Faktor yang pertama adalah massa bendanya, yang kedua jenis benda, kemudian yang ketiga adalah kenaikan suhu benda itu sendiri. Bapak gambarkan ilustrasi percobaannya. Misalnya ada 2 buah air dengan massa yang berbeda, air dengan massa 100 gram, kemudian air dengan massa 200 gram. Kita beri kalor, kita asumsikan jumlah kalornya sama. Kemudian kita ukur dengan termometer, kita naikkan suhunya misalnya sampai sama-sama sampai 70 derajat Celcius. Nah, kira-kira menurut peserta didik semua, mana yang cepat mencapai atau mana yang duluan mencapai 70 derajat Celcius? Secara nalar ya, boleh dicoba, pasti yang mana? Ya, pasti yang air dengan 100 gram. Maka dari sini diperoleh kesimpulan ya.
semakin besar massa benda yang 200 gram tadi, di kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu semakin besar, ya. Jadi semakin lama dia. Ini harusnya kita lakukan percobaan sederhana di labor. Kemudian kita lihat ilustrasi yang kedua, misalnya jenis bendanya, misalnya minyak goreng sebanyak 200 gram, air 200 gram, masanya sama ya, masanya sama. Kemudian kita beri kalor juga sama, ya. Kita ukur dengan termometer sama ya, asumsinya kita coba mana yang lebih cepat panas, atau kita ukur misalnya mana yang lebih cepat menuju 70 atau 60 derajat Celcius misalnya, minyak goreng kah atau air, ya, dengan massa yang sama, ya. Kalau nalar kita pasti menjawabnya minyak goreng, ya. Minyak goreng lebih cepat panas, ya. Karena apa? Nah, kesimpulan ini, karena kalor untuk menaikkan suhu benda itu bergantung juga pada jenis benda tersebut, atau besarannya disebut dengan istilah kalor jenis. Kemudian yang ketiga, misalnya air Bapak rebus, ya. Nah, misalnya kalau suhu awalnya misalnya 30 derajat Celcius, kalau ingin Bapak naikkan menjadi 40 derajat Celcius, apakah sama kalor yang diperlukan dengan Bapak naikkan dengan suhu misalnya 70 derajat Celcius atau 90 derajat Celcius? Tentu beda, ya. Dari percobaan ini kita bisa memperoleh kesimpulan semakin besar kenaikan suhu benda, ya, kalor yang diperlukan juga semakin besar. Nah, jadi faktor yang mempengaruhi jumlah kalor untuk menaikkan suhu benda itu ada 3, massa bendanya, kemudian jenis bendanya atau kalor jenis, kemudian kenaikan suhu benda itu sendiri. Nah, dari percobaan ini kita bisa membuat persamaan matematisnya, ya. Ingat ya, di sini kata-kata diperlukan, kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda. Nanti berbeda dengan untuk benda yang sudah berubah wujud, itu berbeda. Ini untuk menaikkan suhu benda. Maka diperoleh persamaan Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana Q itu adalah jumlah kalor untuk kenaikan suhu, satuannya joule. M massa benda, satuannya kilogram. C kalor jenis benda, ya, satuannya joule per kilogram Kelvin atau joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian delta T itu adalah perubahan atau kenaikan suhu, satuannya Kelvin atau derajat Celcius. Nah, delta T itu sendiri rumusnya adalah T akhir dikurang T awal. Jadi T awal itu suhu mula-mula, T akhir itu adalah suhu akhir. Nah, coba kita lihat kasus soalnya, ya. Ini di buku siswa semua juga ada, tinggal kamu pelajari. Misalnya berapa kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 500 gram air dari suhu mula-mula 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius. Jadi kita identifikasi soal ini, berarti soal ini kan menaikkan suhu, ya. Berarti belum berubah wujud, ya. Maka rumus yang kita gunakan adalah yang Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, kita buat secara sistematis. Yang pertama diketahui dulu. Apa yang diketahui? Massa airnya 500 gram. Kita konversikan menjadi kilogram, tinggal bagi 1000, ya, 0,5 kilogram. Kalor jenis air, nah ini ada di tabel di buku, ya, sudah tetap 4, ya, 4184 joule per kilogram Kelvin. Suhu awalnya berapa itu? 20 derajat Celcius, suhu akhirnya 100 derajat Celcius. Jadi
perubahan atau kenaikan suhunya 80 derajat Celcius. Apa yang ditanya? Kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu air tadi, ya. Kemudian jawab, masukkan rumusnya, masukkan angkanya, ya. Masanya 0,5 kg kali 4184 kali 80. Kelvin sama Kelvin habis, kilogram dengan kilogram habis, tinggallah satuannya joule, ya. Jadi 100 kali aja 0,5 kali 4184 kali 80, hasilnya 167.360 joule, ya. Oke, sangat mudah. Ini adalah penerapan contoh soal dasar, ya. Nah, kita lanjut sekarang yang kedua. Hubungan kalor, ya. Nah, hubungan kalor dengan perubahan wujud benda. Nah, ini sekarang bendanya sudah berubah wujudnya. Ini yang paling penting yang harus kami ingat. Pada saat perubahan wujud benda, ternyata tidak terjadi perubahan suhu. Kemudian kalor untuk mengubah wujud benda itu disebut dengan kalor laten. Di situ ada kata perubahan wujud benda. Tidak terjadi perubahan suhu. Ya, dari mana diperoleh pernyataan ini? Tentu dari percobaan. Harusnya kita melakukan percobaan juga, ya. Nah, ini Bapak ilustrasikan aja percobaan. Misalnya ada 400 gram es batu, ya, kemudian kita ukur suhu awalnya misalnya minus atau minus 5 derajat Celcius misalnya. Kemudian kita kasih kalor, ya. Kita kasih kalor, dia akan mengalami peristiwa namanya melebur atau mencair. Ternyata dari percobaan diukur dengan termometer tidak mengalami perubahan suhu, maka dapatlah kesimpulan tidak terjadi perubahan suhu atau suhu sama dengan awal pengukuran. Jadi pada perubahan wujud benda ternyata suhu tidak mengalami perubahan, ya. Itu inti poinnya. Nah, sekarang macam-macam perubahan wujud benda, Bapak lihat kan siklusnya. Nah, dari cair ke gas, dari gas ke padat, atau sebaliknya. Ini bisa kamu lihat. Kalau yang merah itu berarti menyerap kalor atau perlu kalor. Kemudian yang biru itu melepaskan kalor, yang melepaskan kalor. Misalnya Bapak kasih contoh, bisa kamu baca sendiri. Dari cair ke gas itu menguap. Menguap itu dia perlu kalor karena merah dia, ya. Sebaliknya dari gas ke cair itu mengembun. Nah, mengembun itu dia melepaskan kalor. Nah, misalnya cair ke padat itu membeku. Dia melepaskan kalor. Dari padat ke cair itu mencair atau melebur, ya. Atau melebur. Nah, dia memerlukan kalor atau menyerap kalor. Kemudian dari padat ke gas itu menyublim, ya. Menyublim. Ya. Menyublim itu ternyata butuh kalor atau menyerap kalor. Sementara kebalikannya dari gas ke padat itu mengkristal atau istilah lainnya menghablur, ya. Itu ternyata dia melepaskan kalor. Nah, sekarang kita lihat persamaan matematisnya. Nah, karena tadi untuk perubahan wujud benda itu kenaikan suhunya tetap, maka persamaannya menjadi seperti ini, ya. Q sama dengan M dikali U, atau Q sama dengan M dikali L. Kenapa nggak ada delta T-nya, ya? Karena suhunya tetap. Nah, kita lihat keterangannya. Q itu jumlah kalor yang dibutuhkan atau dilepas untuk berubah wujud. Satuannya joule, ya. Tergantung nanti pertanyaannya, apakah dia butuh kalor atau melepaskan kalor. Kemudian M massa benda yang berubah wujud, satuannya kilogram. L besar itu kalor lebur,
satuannya joule per kilogram. Kemudian U itu adalah kalor penguapan, satuannya juga joule per kilogram. Nah, coba kita pahami dari contoh soal berikut ya. Berapakah kalor yang diperlukan untuk meleburkan? Nah, berarti kan kalau meleburkan itu berarti udah perubahan wujud ya. Beda kalau yang konsep yang awal tadi, yang menaikkan suhu. Kalau ini meleburkan berarti sudah terjadi peristiwa perubahan wujud. Meleburkan 5 kg air dalam bentuk es ya. Jadi air yang sudah beku dalam bentuk es ya. Jika kalor lebur air tersebut 336.000 joule per kilogram. Butuh berapa kalor untuk mencairkan 5 kg es gitu. Jika kalor leburnya sudah diketahui 336.000 joule per kilogram. Nah, kita sama, kita lihat dulu, kita identifikasi soalnya dulu, diketahui ya. Masa esnya 5 kg, kalor lebur L itu kan kalor lebur air ya, 336.000 joule per kilogram. Kemudian apa yang ditanya? Kalor yang diperlukan untuk berubah wujud dari apa? Dari padat ke cair, mencair. Masukkan persamaannya, Q sama dengan M kali L, bukan M kali U. Kalau U itu perubahan wujud ya. Berikutnya di atasnya lagi, nanti ada grafik Bapak jelaskan ya. Yaitu dari cair ke gas. Kalau L dari padat ke cair, namanya kalor lebur. Masukkan nilainya semua, kalikan seperti biasa, dapatlah nilai 1.680.000 joule. Karena angkanya terlalu besar, kita sederhanakan 1,68 kali 10 pangkat 6 joule ya. Jadi mengerjakan ini harus tahu konsepnya. Konsepnya di mana yang mudah kita memahaminya? Perhatikan grafik ini. Jadi pengaruh kalor terhadap perubahan suhu benda dan perubahan wujud benda dapat dipahami dari grafik ini. Coba perhatikan grafiknya. Nah, di sini ada grafik AB, BC, CD, DE, dan EF. Dimulai dari minus 40 dari A sampai 120 ya, derajat Celcius. Nah, di situ ada terbagi AB itu Q1, BC Q2, CD Q3, EF Q, DE Q4, EF Q5. Tengok di situ yang menaikkan suhu rumusnya memakai Q sama dengan M kali C kali delta T. Sementara yang berubah wujud, misalnya yang BC itu dari padat ke cair, berarti Q2 sama dengan M kali L. Sementara DE itu perubahan wujud juga, yang warna hijau ini ya, dari cair ke gas, maka rumusnya Q sama dengan M kali, nah ini salah nih, harusnya Q sama dengan M dikali U ya, karena dia menguap bukan lebur ya. Jadi garis AB, CD, EF ya, AB, CD, EF yang warna merah itu condong ke atas berwarna merah. Artinya proses energi kalor digunakan untuk menaikkan suhu ya. Nah, rumus yang digunakan Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, kalor jenisnya nanti lihat peristiwanya di soal. Kalor jenis air, kalor jenis apalagi di atasnya itu ya, es. Nah, oke. Kemudian sedangkan garis BC DE mendatar, atau artinya energi kalor digunakan untuk mengubah wujud zat. Nah, jadi yang mengubah wujud zat tadi kan karena suhunya tidak ada perubahan, maka
nggak dimasukkan ya delta T-nya. Oke, ini lebih mudahnya nanti kamu sering berlatih soal ya. Minimal soal yang Bapak berikan dari tugas ya, atau minimal dasarnya sudah memahami. Oke, berikutnya terakhir ya. Nah, pembahasan kita terakhir pada pagi hari ini adalah penerapan kalor dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan, karena kita IPA, yang terkait dengan biologi juga ya. Misalnya peristiwa mengapa manusia berkeringat, jadi bisa dijawab dengan konsep kalor. Bisa kamu baca sendiri di buku paket ya, di buku paket yang kamu pinjam di perpustakaan. Kemudian mengapa saat kedinginan kamu cepat merasa lapar, ada terkait dengan metabolisme di situ. Ada kalor juga. Kemudian peristiwa pembekuan darah. Darah itu kan aslinya berbentuk cair. Kemudian setelah kita luka, dia akan membeku, namanya pembekuan darah. Jadi ada perubahan wujud di situ dari cair ke padat. Berarti konsep kalor juga ya, hubungannya dengan perubahan wujud. Kemudian terakhir teknologi pendingin makanan sederhana. Ini kamu baca ya. Kalau perlu kamu coba di rumah ya, untuk teknologi pendingin makanan sederhana ini. Gampang cara membuatnya ya. Lihat aja di buku panduan, di buku siswa kelas 7 ya. Dibaca sendiri. Oke, Bapak pikir untuk pertemuan kali ini cukup ya. Yang paling penting materi esensial pada hari ini adalah sebenarnya di grafik tadi ya. Di grafik perubahan wujud tadi dan eh, pengaruh suhu pada kenaikan benda ya, dan pengaruh hubungan kalor dengan perubahan wujud benda. Kamu pahami aja di grafik itu. Kalau memang kurang jelas, lebih mudah sebenarnya berdasarkan peristiwa soal atau contoh kasus soal, baru mudah memahaminya. Oke, pada hari ini cukup, hanya ini yang bisa Bapak sampaikan. Jangan lupa untuk evaluasi penyerapan materi hari ini, silahkan buka Google Classroom bagian menu tugas dan kerjakan post test pertemuan ke 23. Bapak kasih waktu 1 minggu untuk mengerjakannya. Hanya 1 soal ya. Kalau bisa nanti langsung selesai, langsung dikirim. Baik, terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.